Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar channel pada sebuah koma semakin berkembang. Apa yang terlintas ketika teman-teman semua mendengar kata Wali Songo? Ya, Wali Songo merupakan simbol penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha di Nusantara. Peran mereka sangat-sangat besar dan tidak bisa dipungkiri lagi dalam mendirikan kerajaan Islam di Pulau Jawa. Juga pengaruhnya terhadap kebudayaan secara luas. Dan yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi adalah masyarakat kita itu justru banyak yang tidak mengetahui nama-nama asli dari Wali Songo. Masyarakat justru lebih mengenal dengan nama-nama seperti Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Muria. Dan sampai sekarang pun makam-makam para Dewan Wali Songo ini tidak pernah sepi dari peziarah dari berbagai penjuru tanah air. Dan semua makam Wali Songo yang ada di Indonesia adalah bagian dari cagar budaya yang wajib kita lindungi bersama. Tapi beberapa saat yang lalu, beberapa makam Wali Songo ini diguncang berita yang tidak sedap di jagat maya. Pembelokan atau pengaburan sejarah, pencantolan nasab, bahkan sampai pengrusakan makam seperti digantinya beberapa batu nisan makam para waliullah ini. Kita ambil contoh penggantian batu nisan makam Sunan Ampel Raden Rahmat yang terletak di kawasan wisata religi Sunan Ampel, Kota Surabaya, Jawa Timur. Nisan lama diganti dengan nisan yang baru dengan cukup mewah. Apalah arti kemewahan kalau harus menghilangkan keklasikan dan sejarahnya? Makam Sunan Muria justru lebih parah lagi. Tidak hanya batu nisannya yang diganti dengan batu nisan khas ala Yamani yang mirip dengan nisan-nisan Habib, tapi silsilah dari Sunan Muria juga diganti. Dalam berbagai catatan sejarah, Sunan Muria adalah putra dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang makamnya terletak di Katilangu, Demak, Jawa Tengah. Tetapi oleh Bapak Lutfi bin Yahya dikatakan bahwasanya Sunan Muria ini bukan putra Kanjeng Sunan Kalijaga, melainkan putra dari Usman Haji Mandalika, Jepara. Kagungan putra Kanjeng Sunan Utsman Haji Mandalika. Sunan Haji Mandalika Said Utsman kagungan putra Umar Said Sunan Muria. Dan yang paling fresh atau kekinian adalah makam Kanjeng Sunan Bonang yang terletak di Tuban, Jawa Timur. Bukan nisan Sunan Bonang yang diganti, tetapi di manakah nisan-nisan tua di kompleks Ring 1 makam Sunan Bonang? Karena kita ketahui bersama, makam Sunan Bonang saat ini semacam dikepung oleh makam Ba'alawi yang notabene adalah makam-makam baru. Viralnya, makam Sunan Bonang ini sudah sampai ke ranah kepolisian. Jadi kita tunggu saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Hilangnya nisan-nisan tua dengan sejarah masa lalunya ini akan membuat para peneliti atau para ahli ini kesulitan
meneliti sebuah peradaban, karena nisan-nisan tua sudah diganti dengan nisan yang baru. Sedangkan untuk mengetahui jejak sebuah peradaban dapat dilihat dari bukti-bukti peninggalannya. Salah satunya adalah nisan atau kijing. Menurut beberapa arkeolog dan pemerhati budaya Islam, nisan atau kijing pada masa lalu tidak hanya sekedar sebagai tanda kematian, tetapi nisan atau kijing ini juga bisa mengisahkan banyak hal, seperti jenis kelamin, laki-laki atau perempuan yang dimakamkan di tempat tersebut. Nisan juga berfungsi sebagai penanda keluarga, bisa dibilang nasab atau marga. Nisan juga berfungsi untuk menandakan era pemerintahan apa pada saat dikuburkan. Era Demakkah, era Pajang, atau Mataramkah, karena memiliki jirat sendiri atau ornamen tertentu sehingga bisa menyimpulkan estimasi tahun berapa yang dimakamkan atau dikuburkan di tempat itu. Seperti terbitnya sebuah buku yang cukup mengguncang dan sangat-sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Buku ini berjudul Nisan Hanyokro Kusuman, Batu Keramat dari Pesarean Sultan Agungan di Yogyakarta, karya salah satu idola saya, yakni Dr. Yasser Arafat. Buku ini berisi tentang pembahasan dan eksistensi dan ciri khas nisan-nisan era Sultan Agung Hanyokro Kusuman yang tersebar di beberapa sudut Yogyakarta. Sebelumnya, Hasan Mu'arif Ambari pernah mengelompokkan jenis nisan di Indonesia menjadi 4 macam, yakni tipe Aceh, tipe Demak Troloyo, tipe Bugis Makassar, dan tipe lokal. Jadi kalau nisan-nisan tua para wali ini kok hilang dan tidak segera diambil tindakan tegas oleh pihak terkait, entah apa yang akan terjadi 50 tahun yang akan datang. Karena batu nisan di Kompleks Cagar Budaya juga bagian dari sejarah, sedangkan kita yang hidup saat ini tinggal menjaga dan menghormati karena merupakan pewaris budaya. Kalau kita sampai melupakan budaya dan sejarah, mungkin kita akan mengulangi kesalahan yang sama pada masa lalu dan kehilangan perspektif yang penting dalam kehidupan kita. Karena melalui sejarah dan budaya, kita dapat memahami dan menghargai kekayaan budaya yang kita miliki, serta bagaimana keanekaragaman budaya dan sejarah sangat-sangat berkontribusi pada kehidupan kita saat ini. Dan kenapa hampir semua pengaburan atau pembelokan sejarah yang akhir-akhir ini terjadi selalu klan itu saja yang melakukannya. Itu teman-teman, sedikit video singkat kita hari ini yang membahas tentang pembelokan sejarah, pengaburan sejarah, digantinya batu nisan dan sebagainya oleh klan tertentu. Biarpun kami menerima banyak intimidasi, hujatan dan cacian, edukasi tentang pelurusan sejarah akan terus kita gaungkan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan